gitu. Mitos lutung dan kakek berkuku panjang membuat warga enggan melintasi tempat ini. Banyaknya cerita angker membuat tempat ini tidak berpenghuni. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Hananta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Desa Cimande, Kabupaten Bogor, punya cerita. Tersebutlah perwujudan lutung, hewan sejenis kera, dan kakek berkuku panjang di sebuah lahan. Tak heran, banyak orang merasa terganggu dengan penampakan itu. Lahan ini pun tak terjamah warga. Kami mencoba melihat lokasi tersebut. Kami penasaran, apa benar mitos itu? Dalam perjalanan, Umi seperti mengalami gangguan gaib. Saya belum tahu apa yang terjadi sama Umi, tapi tiba-tiba saat kami menuju lokasi, Umi mual ya, dan dia bilang kepala dia pusing, makanya Umi pindahnya ke belakang. Tiba-tiba ada yang berubah pada dirinya. Tiba-tiba Umi kehilangan kesadaran dan saya mulai merinding. Dia mengeluarkan suara tapi saya nggak mengerti maksudnya apa. Kita lihat sekarang Ustadz mulai mendoakan Umi ya. Dan dilepas. كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Umi bangun. Alhamdulillah, Pak Hakim Bawazir yang menemani kami bisa mengatasi situasi ini. Aduh, datuk aku nih. Banyak baca ini. Tadi kayak ada sosok. Iya. Sosok bentuk berbulu ya, binatang seperti monyet, seperti lutung gitu. Dan karena dia berbentuknya berdiri seperti manusia. Iya. Apa ini mungkin ada indikasi karena kita nanti akan coba mengungkap mitos di daerah Cilutung itu yang sering ada penampakan hewan lutung. Kenapa masuknya ke tubuh Umi nih Ustaz? Ya mungkin waktu pertama kali waktu survei lokasi kan saya berdua sama Umi gitu. Jadi mereka tahu siapa yang ada, yang kenal energinya lebih dahulu. Kejadian tersebut justru membuat kami makin penasaran. Kami pun melanjutkan penelusuran malam harinya. Inilah lahan yang ditakuti warga desa Cimande itu. Saat ini saya sudah berada di lahan Cilutung, Desa Cimande, Bogor. Nah, sudah bersama kita saksi, namanya siapa Pak? Pak Yani. Pak Yani. Ya. Apa yang Bapak tahu mengenai lahan di sini? Ya, kalau lahan di sini ya masih kawat namanya di sini. Cilutung ada 7 sarakan namanya. Kalau di sini namanya Cilutung, ada benda di sini, ada itu apa? Ada cangkulilung hidung, ada lutung, ada itu namanya majamrong di sini yang itunya yang ada di sini. Apa itu sangkuling hitam? Burung cangkuling hitam. Oh, Kutilang. burung. Iya. Sejenis kutilang. Iya. Kalau Bapak sendiri pernah melihat 3 perwujudan gaib itu? Juga menunjukkan kayak kata orang gitu udah menemukan gitu. Terima kasih ya Pak Yani. Ya, terima kasih. Ya Ustaz Hakim, sekarang kita akan mengungkap misteri apa nih? Ya, mungkin dari cerita masyarakat setempat ya tentang sosok lutung gitu yang kadang suka menampakkan diri, kadang memberikan gangguan-gangguan kepada orang yang ada di sekitar sini yang kebetulan ada di area
daerah Cilutung ini mungkin itu yang akan kita angkat. Juga ada satu nama yang bernama Mbah Jambrong itu yang cukup menarik ya. Karena dia sering berinteraksi dengan manusia, dengan penduduk sekitar sini gitu. Mungkin dua hal itu nanti yang saya coba angkat. Di sebuah sudut lahan, Pak Hakim seperti sedang berinteraksi dengan seseorang. Sepertinya ada makhluk yang bersedia berkomunikasi dengan kami. Sekarang, waktunya mediumisasi. Mediator langsung berubah tingkah. Waiting, lu konsen gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang. Iya. Oke. Siapa Anda yang masuk ke tubuhnya Mas Adi? Oh, yang disebut Cilutung. Oh, Anda Cilutung. Yang tadi suka mundar-mandir di sini. Udah berapa lama di sini? Udah berapa lama menempati tempat ini? Oh, udah lama. Sejak kapan? Berapa ratus tahun yang lalu? Iya. Kenapa Anda memilih tempat ini untuk Anda tempati? Alam terbuka ini. Oh, dulunya Anda sebagai apa? Menangis. Kenapa Anda menangis? Ini manusia. Dulunya Anda manusia? Terus Ayah menyangka ini. ada yang mengguna-guna Anda? Kenapa? Kok bisa diguna-guna? Karena apa? Kekuasaan. Anda sering mengganggu masyarakat di sekitar sini? Tidak? Parah apa itu? Nggak pernah. Tidak. Yang benar. Banyak pengakuannya diganggu sama Anda. Tengah yang mana nawanya lewat tempat misi kayu. Bukan imah, dapet imah. Emang perlu permisi? Kamu kuna tuh. Kan beda dunia. Kan beda dunia deh. Kan mereka tidak melihat Anda karena Anda dari dimensi yang lain kan? Kalau Anda sejenis apa sih? Kenapa garuk-garuk terus? Ada satu pertanyaan saya ya. Anda kan jenisnya lutun ya. Wujudnya kalau saya lihat itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Anda berwujud lutung, tidak berwujud makhluk-makhluk lain? Perjanjian antara siapa dengan siapa? Oh, Tadi Anda merasuki tubuh Umi ya saat kami perjalanan menuju sini. Kenapa? kan udah. Kenapa suka mengganggu warga di sini? Seharusnya kan nggak boleh mengganggu. Apalagi sama manusia juga punya hak untuk tinggal di bumi Allah. Masing-masing punya hak. Anda punya hak, kami juga punya hak. Karena Anda makhluk gaib, Anda fokus kepada alam gaib, jangan kepada alam manusia. Kenapa? Anda tertawa senang? Abah siapa? Mbah Jambrong. Oh iya, gimana dia? Kenapa Anda memberi salam? Dia abah Anda? Abahnya mau masuk nggak? Mau. Tak lama kemudian, mediator tak sadarkan diri. Saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Tenang, Abah. Kenapa? Abahnya mau masuk nggak? Mau.
Saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Makhluk-makhluk seperti bergantian masuk ke raga ini. Tenang, Abah. Tenang. Kita hanya bicara baik-baik ya. Tenangkan diri Anda karena kami tidak berniat menusuk Anda. Kali ini, makhluk yang merasuk berlagak seperti jawara. Menunjukkan beberapa jurus ya. Salam. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sambil duduk, Bang? Biasa ini. Biasa. Biasa ini. Tenangkan diri ya. Siapa ini yang masuk ke tubuhnya Mas Sadi? Penguasa di dia. Penguasa di sini pasti punya nama juga ya. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Ayo baca belum? Abah. Terus Siapa Mbak? Siapa yang Abah lagi sampaikan salam itu? Siapa? Mardak Ain. Berudak airnya. Anda mempunyai banyak anak buah. Dulunya memang Anda sebagai apa? Jawara di dia. Jawara dari padepokan apa itu? Ketili lawan terboga pada apa? Dia apa? Belajar sendiri ya Mbak ya? Surat. Abah suka ngeganggu masyarakat sini? Uang terenggang, paling nggak suka impi. Anda suka masuk ke mimpi orang. Masa kadang ngeri. Dalam mana wet kita kau urus? Kenapa? Kan nggak boleh, Mbah, mengganggu manusia itu, Mbah. Abah Muslim kan? Mohon. Iya. Sekarang nggak boleh lagi, Mbah, ganggu-ganggu manusia, apalagi ini Muslim. Ya, Mbah ya? Mbak usianya berapa sih Mbak? Hai. Iya. Siapa? 400 lebih. Abah, memang perwujudan Abah itu yang kukunya panjang-panjang itu? Iya. Kenapa kok kukunya bisa panjang-panjang? Tala dipotong. Jadi potong. Kenapa? Apa itu? Punya ikat kepala juga. Oh, memakai ikat kepala. Tandanya apa itu? Habis ganteng teh. Waduh, ganteng. Oh, punya senjata juga, Mbah? Ya. Apa senjatanya, Mbah? Senjatanya apa? Keris? Keris? Kalau senjata Sunda, kujang punya, Mbah? Udah ya. Ada juga. Boleh, Ada. boleh dipinjam, Mbah. Pinjam aja nanti kalau sudah ada, dibalikin lagi, Mbah. Oh, Mangganya, Mbah. Ada orang-orang yang meminta berkah di tempat ini? Tidak ada. Atau ada orang-orang yang sering bertapa juga di sini? ayah saya di sana. Ada yang suka minta ini, benda-benda apa? Ayah mau diberek wae. Sana mengacok itu. Anda memberikan salam terus ya sama Itu anak-anak buah? baru udah pengalantung di handap di luhur. Kalau yang bentuknya lutung tadi apa? Tadi cilutung. Nah, itu siapanya Itu Anda? tukangnya tuh. Itu siapa Anda? Teman? Prajurit. Ada Jadi, siapa? Abah, jangan suka ngeganggu lagi warga sini, ya, Abah, ya. Karena alam kita beda. Berbeda. Ya, Allah menyiapkan bumi. Asa rajin manehna ngadoakeun aing we sitah. Asan tong ngaganggu barudak nu dihandap. Enggak ada yang ganggu, Bah. Cuman kadang kan mereka suka mengadakan aktivitas. Namun aktivitas teh urang teh permisi. 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 Nah, selama masuk ke rumah mana assalamualaikum. Iya. Dan itu juga rumah mereka, Bah. Itu kebun mereka, Bah. Paling mereka baca doa. Iya, kalau mereka baca doa, Abah harus minggir. Masuk aja. Nggak ada yang baca doa. Tidak. Berarti mereka harus baca doa sebenarnya, Bah. Gitu. Kalau dalam Islam, ya. Kalau mereka udah baca doa, Abah, anak-anak buah semua harus minggir semua. Memberikan jalan. Abah mau dikeluarin? Hai, sok Ya. Terima kasih ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Terlihat lelah, Pak Hakim mencoba menyadarkan mediator. Allah Akbar, Allah hayu. Tiba-tiba, Umi seperti merasakan gesekan energi gaib. Ia mencoba berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sekarang udah mulai ada ini. Jangan-jangan ini isyarat adanya benda gaib.
seperti merasakan tarikan energi. Tahan Umi, jangan sampai ketarik. Gimana? Yang kuat. Kayaknya aku mau deh. Kenapa? Kayaknya sini kayak ada kayak bendanya kayak besi. Besi? Senjata bukan? Warnanya gelap. Warnanya Udah gelap. gelap. Aku nggak ngerti bentuknya. Senjata bukan? Bukan. Keris? Yang jelas dia keras. Keras. Kayak besi gitu. Tangannya mencoba meraba di mana energi tersebut berasal. Aku terfokus. Sekitar sini. Boleh bantu semuanya. Saat kami mencari keberadaan benda tersebut, tiba-tiba Umi terpental. Ini di daerah situ. Au. Awas Bi, semuanya mundur deh. Semuanya mundur. Semangat. Ini nih. Terlihat sebuah benda di rerumputan. Bersamaan dengan itu, Mas Sadi yang tadi jadi mediator hilang kesadaran. Siapa gerangan makhluk ini? Bilang alhamdulillah. Kamu nangan desa. Mbak Jambrong ini? Tadi ada gue. Itu yang maksud Anda? Benda gaibnya? Eta. Itu punyanya Mbah Jambrong ya? Orang. Ini bisa kita ambil? Enggak, sok. Atau hanya dipinjamkan terus nanti dikembalikan lagi? Oh, mau dibalikin lagi ini? Terserah saya. Oh, buat saya. Oke, buat Mas Hakim ya. Ada fungsinya gak sih Mbah Jambrong? Ini dulunya untuk apa gitu? Oh, alat tarungnya. Belum sempat kami berdialog lebih lama, makhluk ini meninggalkan tubuh Mas Sadi. Mas Sadi? Tadi? Saat kami mendalami benda temuan kami, Ini adalah lafaz Al-Quran. Umi seperti tergiring oleh energi lain. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Saat kami mendalami benda temuan kami, Ini adalah lafaz Al-Quran. Umi malah terseret energi yang lain. Berapa? Rupanya masih ada benda lain di tempat ini. Udah angkat, bismillah. Saya merasakan ada benda di tangan saya. Kalau di tangan. Batu. Iya, batu. Ini Mas Hakim yang sudah kita temukan. Ada kujang sama Batu yang tadi batu. ya. Ini kenapa kujang ini diberikan nih sama Mas Hakim? Kenapa? Iya, saya juga kurang paham ya kenapa ini dikasihkan. Mungkin sebagai cenderamata dan bukti bahwa benda ini memang dulu pernah dipakai oleh pernah masuk ke alam mereka gitu. Dan kemudian ditampakkan lagi, dikembalikan lagi ke alam manusia. Karena memang benda ini milik manusia awalnya itu. Karena mungkin disalahgunakan atau gimana dia masuk ke alam gaib gitu. Dan di sini kalau kita lihat ada lafaz Arabnya ya yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Terus ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ada tulisan Muhammad. Iya, Muhammad. Ada tulisan Ar-Rahim. Ya. Jadi ini memang yang megang ini Islam ya. Dari sebagian saudara-saudara kita yang banyak yang menganggap bahwa benda ini bisa membawa keberuntungan, membawa manfaat gitu. Padahal itu semua keyakinan kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi kita dapat batu juga.
ini batu. Saya juga nggak tahu ini batunya apa gitu, yang jelas ya ini sebagai bukti aja bahwa alam gaib pun memiliki benda-benda yang terkadang dimiliki alam manusia, lantas dia bisa ke alam gaib gitu. Tadinya dulunya punya manusia. Iya. Ya, Mas Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Banyak sekali hal-hal yang kita bisa ambil dari perjalanan kita malam hari ini. Yang pertama adalah kawasan ini kan memang terkenal cukup angker oleh lingkungan masyarakat karena banyak sekali gangguan-gangguan. Dan Islam melalui sabda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita hendak mendatangi, melewati tempat-tempat yang angker, yang kita anggap ada penghuni dari makhluk jin gitu, ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca 3 kali ketika kita akan melewati atau menghampiri tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat yang angker. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa alam gaib pun memiliki benda gitu. Mereka mempunyai benda-benda gaib yang memang bisa diberikan atau dikeluarkan, ditampakkan ke alam kita gitu, tanpa kita harus menarik dan selain sebagainya. Artinya kalau mereka memang ingin memberi itu bisa mereka lakukan gitu. Karena hakikatnya dunia ini milik makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu. Manusia, jin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan selayaknya lah kita sesama makhluk Allah hanya tunduk kepada Allah dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak saling mengganggu, tidak saling bersinggungan gitu, agar terciptalah sebuah kedamaian. Dalam penelusuran kali ini, kami banyak membuktikan adanya benda gaib. Satu hal harus diingat, semua terwujud karena kekuasaan Tuhan semata. Ini namanya kujang ciung, karena masih ada juga kujang-kujang dalam bentuk yang lainnya. Kemudian kujang ada yang bermata 5, ada yang bermata 3. Nah, dari bentuk dan dari jumlah matanya saja kita bisa melihat siapa pemegang dari kujang ini dan statusnya sebagai apa. Nah, oleh sebab itu kujang selain dari sebagai senjata, selain juga sebagai benda pusaka, ini juga sebagai sebuah simbol status sosial pemegang kujang itu sendiri. Kalau yang mata 3 itu untuk biasanya digunakan oleh putra dan putri bangsawan. Dan ini mungkin oleh pembuatnya diharapkan memiliki kekuatan-kekuatan supranatural dengan diisikan atau dengan dituliskan pada proses pembuatan kujang ini. Dan saya cukup yakin bahwa pembuatan kujang yang ada nuansa huruf Arab ini adalah bukan kujang masa awal, tapi kujang yang diproduksi, kujang yang dibuat di tengah-tengah masyarakat Sunda ketika sudah masuknya agama Islam di Tatar Sunda. Tertariknya benda pusaka dari alam gaib berwujud ke alam manusia tidak akan terjadi tanpa kehendak dari Sang Pencipta. Terima kasih Anda sudah menyaksikan